Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Dr. Ali Masun Atmo Mbiomet, Ketua Umum APRI dan Presiden GBN, ingin dan bermaksud menyerukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada segenap kekuatan elemen bangsa dan pemangku kepentingan di Republik untuk bersama dan bersatu tanggalkan ego, pro kesehatan, pro ekonomi, keluarkan negeri ini dari krisis kesehatan. Mari bersama dan bersatu cegah dan hentikan segala bentuk pecah belah bangsa berbasis agama, suku, ras, dan etnik. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita semua pedagang kaki lima, rakyat dan bangsa Indonesia harus menyadari ada sebuah setting global, perencanaan dari kepentingan bangsa asing. Di samping aset ekonomi dan kekayaan alam kita sudah dikuasai oleh mereka, tata kelola bangsa dan negara kita juga sudah dikendalikan oleh mereka. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, Indonesia tidak akan bubar dengan serangan militer. Indonesia juga tidak akan bubar dengan himpitan ekonomi seberat apapun. Tapi Indonesia akan dibubarkan oleh asing dengan proxy war berbasis agama dan etnik. Saya selaku Ketua Umum minta dengan hormat, memohon dengan penuh rendah hati kepada seluruh jajaran APRI dan PKL di tanah air untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk pecah belah bangsa berbasis agama dan etnik. Soal agama, soal suku, soal budaya, soal ras kita sudah selesai. Laksana sungai Indonesia, landasan-dasarnya ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Kemenkes, Kemenkop, Kemenperin, Kemendak dan Kemenaker, Apindo, teman-teman APLI, Kepala Dinas dan seluruh peserta webinar Regional 2 Sektor Industri yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menukil pernyataan Rektor Universitas Wijaya Putra, Dr. Budi Endarto, pada pembukaan Seminar Nasional 14 Agustus 2021 kemarin. Apapun yang diambil oleh pemerintah, kebijakan dan program-programnya, menurut beliau, sebagian besar rakyat saat ini apatis, bahkan distres. Apakah kita sebagai sivitas akademika, hari ini saya tukil pada diri saya sendiri sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, juga berlaku yang sama. Tentunya hari ini saya tegaskan kembali, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia sejak COVID-19 dinyatakan bencana nasional non-alam oleh pemerintah Maret 2020, terus dan tetap melakukan pendampingan dari dua sisi kesehatan dan sisi ekonomi. Saya tidak pernah berhenti. Saya minta hari ini yang ego pro kesehatan dan ego pro ekonomi
tidak perlu kontradiktif. Karena pandemi COVID ini sudah berlangsung 1 tahun 5 bulan, secara basic science epidemiologi, sudah banyak rakyat kita yang terpapar terinfeksi, dan hari ini vaksinasi sudah di angka 80 juta. Oleh karena itu, penanganan sektor kesehatan dan sektor ekonomi harus berjalan seiring sepenanggungan dengan saling bergandengan tangan, saling gotong royong, dan menjalin sinergitas dan komunikasi yang efektif. Tatkala ada persoalan, mari kita selesaikan secara dialogis dan tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya ancam-mengancam atau dibawa ke ranah tindak pidana. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada ego lagi. Tidak ada yang ego pro kesehatan, tidak ada yang ego pro ekonomi. Saya ini juga dokter, terikat dengan Sumpah Dokter. Kita kembali saja kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Melindungi jiwa kesehatan rakyat dan bangsa Indonesia ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Memajukan kesejahteraan umum juga amanat dan cita-cita besar bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, keseimbangan penanganan antara sektor kesehatan dan sektor ekonomi harus berjalan seiring penanggungan. Kemudian yang terakhir, Mbak Beta Chandra, saya sudah meminta kepada 514 bupati wali kota di seluruh Indonesia untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, bagi UMKM dan informal. Kenapa? Karena hari ini realitasnya angka kemiskinan melonjak, ancaman kelaparan semakin meluas. Kita tidak ingin negeri ini gagal menangani dampak pandemi COVID-19, akhirnya ambruk. Saya juga sudah meminta kepada seluruh kawasan industri, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, kawasan-kawasan sentra ekonomi rakyat, termasuk kawasan wisata, membangun komunikasi yang sinergi secara efektif dijadikan sebuah pangsa pasar wilayah teritori yang paling hilir. Hari ini sektor industri regional 2. Saya minta ada komunikasi antara pengelola kawasan industri dengan PKL, warung, dan pasar di sekitar kawasan industri untuk menjadi pangsa pasar di wilayah kawasan industri. Ini sangat penting, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Kalau terjadi kongruensi antar lembaga, antar lintas, ini terjadi kerjasama yang baik dan efektif, saya kira protokoler bisa jalan, vaksinasi bisa dipercepat, ekonomi bergerak secara efektif. Dan yang paling penting hari ini adalah bagaimana pelaku ekonomi rakyat, satu, menjalankan prokes kesehatan dan segera mendapatkan vaksinasi dipercepat oleh pemerintah, karena ini haknya pemerintah. Kemudian yang ketiga, tetap optimis dan membangun kreasi inovasi, membangun pangsa pasar di wilayah teritori di terhilir, di RT RW, di lingkungan masjid, di lingkungan gereja, pura, wihara, di lingkungan pendidikan, pengajian, dengan cukup grup WhatsApp. Terjadilah interaksi gerakan ekonomi dari oleh dan untuk rakyat, dan 3 hari yang lalu sudah saya canangkan gerakan nasional beli dagangan di warung, di toko, di kuliner, teman sendiri, dan tetangga sendiri. Itu Mbak Chandra yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya tegaskan, APLI dan GBN memberikan dukungan penuh dan komitmen sekuat tenaga untuk menjalani prokes dan mempercepat vaksinasi COVID-19 dengan terus-menerus mendampingi pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, seperti yang kemarin hari Kamis, pas 15 menit, Dok. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.